Halo guys, perkenalkan nama aku Asisa Syifa Maharsi dari Bojonegoro, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dari kelompok 21 Evans Bege. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang problem solving yang ada di daerahku, yaitu Dander. Judulnya yaitu pengeroyokan di Jalan Raya Dander. Kami melakukan wawancara sejumlah saksi sekaligus korban selamat dari peristiwa pengeroyokan yang berlangsung di Jalan Raya Bojonegoro Dander. Tepatnya di Desa Mojoranu pada Senin dini hari. Salah satu korban sekaligus saksi kejadian ini adalah Muhammad Rafli Arif Afandi, teman yang juga tetangga korban, Galang Metrik Afandi yang meninggal dunia. Oke, malam itu gimana, Mas? Malam itu saya kan dari timur, ketika Mastrip. Ketika Mastrip saya kan dari timur ada bapak-bapak atau ibu-ibu itu dorong motor. Saya kira kan mogok atau bensinnya habis. Teman-teman bilang, bantu apa enggak? Galang lihat bannya bocor. Iya, mulai wangi. Terus ya wes gak dikasih situ. Saya ke utara, belok ke kanan ke utara. Ada rombongan itu dari jauh, awalnya itu kelihatan rombongan biasa, rombongan banyak motor lah. Terus teman-teman bilang lanjut atau putar balik. Terus lanjut gak apa-apa, lanjut. Aduh yo netralan kayak kaos nopo-nopo. Terus lanjut, kok semakin dekat masa tersebut, rombongan tersebut mempenuhi jalan zigzag, sleor. Saya punya keinginan untuk intinya panik untuk meloloskan diri dari itu. Saya belok ke kiri, luar dari jalan itu, terus sambil kecepatan tinggi, terus masuk itu tangannya yang saya lihat dari sebelum masuk ke dalam rombongan itu, tangannya sudah ada gini sambil teriak-teriak. Terus saya masuk itu teriak woi. Terus saya kan sudah gak konsen, udah panik seperti apa. Terus ada yang mepet saya, entah itu saya udah nunduk, gak lihat gak apa, tahu-tahu kan ada serangan gini, tahu-tahu galanya jatuh. Dan saya itu gak tahu galanya itu kenapa. Jadi makanya saya gak mau bilang karena saya gak tahu kronologinya seperti apa galang itu. Terus galang jatuh, saya tahu kalau galang jatuh saya kurangi kecepatan, kok tangan saya kesenggol itu, terus saya jatuh ke kanan ke tengah jalan tersebut. Terus saya merasa jatuh, terus saya berusaha untuk mendirikan motor. Saya kan kecepatan motor, saya berusaha untuk berdiri, terus masanya itu kembali, sudah lewat ke selatan kok putar lagi ke saya kembali. Terus mepet saya didorong sambil tanya, aku mel opo? Saya jawab, aku gak mel opo mas, aku netral. Terus saya buka baju, soalnya saya juga gak pakai atribut apa. Terus mungkin rombongan itu tidak puas sama jawaban saya dipukul satu kali, sambil ada yang megang tangan kanan saya. Terus setelah itu rombongan itu agak gak konsen sama saya. Saya manfaatkan keadaan itu, saya ngelak, terus saya lari ke selatan. Lihat kondisi galang seperti itu, saya sudah enggak nanti lihatnya. Terus rombongan itu kok malah ikut ke selatan, motornya pada dinyalain ikut ke selatan. Saya kira kejar saya, terus saya lari ke selatan sedikit. Kalau saya lari ke selatan terus kena ini, terus saya loncat ke barat, terus saya sembunyi di rumput-rumput. Ternyata rombongan itu nggak ngejar saya, terus ke selatan. Setelah rombongan itu hilang, teman saya 4 tadi kembali dari utara ke selatan. Nanti saya bilang galang sik itu loh dari Mas. Terus galang diangkat, dibonceng motor bertiga sama teman galang tadi yang saya tidak kenal, itu bawa ke puskesmas tutup, terus bawa ke rumah sakit Bayangkara. Kontak saya di sana itu sempat hilang, dan saya mencari kontak, ada bapak ke sana. Saya tanya kenapa saya jawab saya tadi ada di bedang sama rombongan tadi. Terus setelah itu saya kurang tahu kalau ada luka di sini. Terus dikasih tahu sama bapak-bapak tersebut kalau ada luka di kepala saya. Terus
bilangin terus difoto sama bapak itu, difoto, Pak tolong fotoin, terus difoto, terus dilihatkan ke saya, ini mas. Terus saya minta tolong ke kedua bapak itu, Pak tolong sama di sini aja, Pak sama kamu di mawon, takutnya nanti masa tersebut kembali, nanti kalau ada apa-apa. Iya mas. Terus bantu mencari kontak tersebut nggak ketemu, terus dikasih solusi sama bapaknya, wes sama dorong ya mas, sama cepet-cepetin ke puskesmas. Terus akhirnya saya berjalan sama Rizky, sudah saya dikemudikan sama Bagas, didorong sampai ke puskesmas. Ternyata puskesmas pun tahu pagarnya tutupan, nggak tahu ada orang apa tidak. Saya bel, saya teriak ke sana, nggak ada jawaban. Terus saya bingung, ke depan berbincang-bincang di depan puskesmas sama Rizky sama Bagas, tahu-tahu 2 orang yang antar galang tadi kembali dari arah utara. Terus dipanggil sama diteriaki, woi sini Rene aku nengkene, terus bilangin. Terus salah satu dari teman galang itu bilang, Penyelesaian dari kasus tersebut bisa ditambahkan pos penjagaan di daerah situ, karena di daerah situ kalau malam jarang adanya lalu lalang kendaraan bermotor, dan juga bisa menambahkan penerangan untuk jalan tersebut dan tidak mengakibatkan pengeroyokan selanjutnya.